menyampaikan firman Tuhan ini di depan banyak orang, bukan hanya kepada murid-muridnya. Dia berkata satu hal yang tidak biasa bagi banyak orang saat itu. Sebab hukum Taurat pada masa itu mengatakan bahwa gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Tetapi Yesus berkata berbeda, kasihilah musuhmu. Saudara, inilah yang harus kita pelajari di dalam karakter Kristus. Bagi siapa yang sudah percaya kepada Yesus, Tuhan berkata melalui Rasul Paulus berkata bahwa siapa yang di dalam aku, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, kita mengimani bahwa Yesus adalah juru selamat kita, berarti kita sudah menjadi orang yang baru. Apa artinya menjadi orang yang baru? Menjadi orang yang baru adalah meletakkan pribadi Kristus di dalam hidup kita. Membiarkan karakter Kristus, sifat-sifat Kristus itu bertumbuh di dalam hidup kita. Minta kamar rumah naiknya sedikit supaya saya agak jauh, jadi saya nggak tahu dekat ini. Oke. Nah, jadi apa yang harus kita miliki dengan karakter Kristus ini? Kita belajar dari apa yang Tuhan lakukan ketika dia selama 33 tahun dan tepatnya 3,5 tahun dia pelayanan, dia ada di muka bumi ini. Apa yang sudah dia kerjakan itu yang harus menjadi teladan dalam hidup kita. Dan di bulan ini selama kurang lebih 30 hari lagi adalah kita akan merayakan Paskah. Kita akan merayakan tanggal 10 April. Kita akan merayakan kematian Tuhan Yesus. Dan sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, 40 hari ke depan adalah di mana pelayanan Yesus begitu berat, penuh dengan tantangan karena dia mempersiapkan diri untuk mati di atas kayu salib. Dan semakin banyak musuh-musuh yang mengancam dia. Tetapi apa yang terjadi ketika dia menghadapi masa yang sukar ini, ketika dia menghadapi banyak musuh yang dia alami saat itu? Apa yang Yesus lakukan? Apakah dia membalas musuh-musuh ini? Yesus berkata dengan jelas, tetapi kepada kamu yang mendengar aku, kepada kita semua yang pagi hari ini mendengar firman Tuhan, Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Jadi yang pertama yang kita mau belajar adalah mengasihi musuh kita. Saudara, mengasihi musuh, kalau bahasa keren, kalau anak-anak muda berkata, kamu bisa mengasihi musuh kamu, dia bilang, wah, udah ganti kan? Belum ganti kan? Mengasihi musuh, saudara, kalau tidak membalas apa yang orang lain lakukan kepada kita, mungkin bisa. Kalau mungkin ada orang yang menyakiti kita, memfitnah kita, mungkin, saya katakan lagi, mungkin kita bisa untuk tidak membalasnya, mungkin. Tapi untuk mengasihi, tunggu dulu, stop. Untuk mengasihi, stop. Ya kan? Saya perlu pikir. Akibat dia membenci saya, akibat dia memusuhi saya, akibat dia memfitnah saya, kerugian apa yang saya sudah alami? Minimal nama baik. Nama baik saya dihancurkan oleh orang itu. Saya harus mengasihi. Tunggu. Tapi kalau tidak membalasnya, oke, saya bisa tutup mulut. Saya bisa berdiam diri. Betul ya? Tapi bagaimana kalau kita disuruh mengasihi? Saudara, kalau kita lihat mengasihi itu adalah sesuatu yang muncul dari dalam hati. Mengasihi itu tidak berbuat jahat. Mengasihi itu tidak merencanakan yang jahat. Itu mengasihi.
Coba pikir sama-sama. Kita untuk mengasihi orang yang sudah memfitnah kita. Alamak, sorry. Saudara, dulu saya pernah difitnah. Mungkin sudah pernah saya ceritakan ini. Saya pernah difitnah. Saya ambil uang gereja. Karena waktu itu ada orang Korea datang di tempat pelayanan saya. Dan mereka bawa kamera, jadi saya disuting. Akibat itulah saya terkenal di Korea. Karena disuting dan dipasang di gereja terbesar di seluruh dunia. Ibadahnya 7 kali, hari Minggu 7 kali ibadah. Kita baru dua kali. Ya pelayan Tuhannya udah 2 kali udah teler. Bayangkan itu 7 kali. Itu choirnya saudara. Untuk choirnya aja, untuk kornya saja, itu 3 ruku ini tempatnya. Yaitu gereja Yoi The Full Gospel. Dari bawah penggembalaan Dong Hijau. Kalau nggak salah choirnya aja ada 100 orang. Kalau nggak salah itu bayangin 100 orang choirnya lebih. Nanti saya akan hitung, saya waktu fotonya saya hitung berapa orang banyaknya. Nah, ketika mereka datang, lalu saya disortir masuk koran Kristen di sana, orang pikir saya banyak duit. Mereka bilang, lihat itu istrinya gemuk, makan uang gereja. Dia nggak tahu kalau suaminya kurus, ya kan? Dia itulah manusia, hanya cari negatifnya saja. Jadi ketika kami difitnah, saudara, sakit, saudara. Sakitnya tuh di sini kata anaknya. Sakitnya tuh di sini, ya kan? Ada enak, saudara. Saya pergi pelayanan pakai duit sendiri dulu dari gereja pusat. Saya hanya dikasih uang sebesar 300.000. Itu tahun 1999. 300.000 itu untuk saya sama istri saya. Untuk beli beras, untuk jalan pelayanan, naik dulu naik bis, dulu masih boleh naik bis, naik ke atas ya kan. Jadi kalau naik di atas sama belajar kungfu. Ya dulu ada pohon-pohon, kalau enggak bisa kena pohon ya terpelanting. Karena ada beberapa kali orang nyangkut karena kena pohon, ya, ranting-ranting pohon itu. Tapi herannya nggak mati saudara, cuma terpelanting saja. Emang nggak tahu orang Dayak ini tulangnya terbuat dari apa. Terpelanting dari bis yang seperti bis yang Viaria. Terpelanting itu nggak apa-apa. Heran saya. Jadi uang hanya 300.000 dipakai untuk itu. Tapi mereka tidak puji Tuhan, saudara. Saya nggak pernah beli beras panjang tahun. Kami nggak beli beras. Kenapa? Orang Dayak baik hati. Apalagi kalau sudah tahun baru pagi, wah, itu pulang sangat luar biasa. Apalagi kalau lagi tanam padi juga, itu cabai nggak habis-habis di rumah saudara. Jadi, dan itu saya korbankan semuanya. Beli kursi untuk ibadah, pakai uang yang 300.000 itu. Difitnah ambil uang tanah gereja. Itu tanah gereja. Sekarang ada gereja, namanya sama dengan gereja GSJ juga, ya. Gereja GSJ juga. Jadi ketika beli tanah itu, saya ikat pinggang, saudara. Puasa, lalu difitnah, nama baik dihancurkan. Satu kampung itu, saudara, namanya fitnah. Itu menyebar cepat seperti pesawat. Sekarang ada virus yang sangat luar biasa, virus corona. Tapi di Bandung ada virus yang paling bahaya, congorna tetangga.
Untung waktu itu gak ada lagu itu. Kalau ada lagu itu mungkin saya nyanyi dari atas dan dari gereja itu jalan pulang itu mungkin sambil nyanyi. Sakit saudara. Orang yang saya tolong pun meninggal dari belakang. Ibarat orang yang pegang pisau, dia peluk, dia cucuk dari belakang. Pelan-pelan. Untuk mengampuni gak bisa. Tapi untuk tidak membalas, saya bisa. Untuk mengasihi dia, saya gak bisa. Waktu saya berdoa, Tuhan, aku ngasihi dia. Bisa. Tapi ketemu orangnya, itu kayak panah api yang beracun, yang enggak racunnya yang orang Dayak yang buat itu enggak berapi, beracun. Nancep, saudara, sakit sekali. Tapi saya gak mau kalah. Saya terus berusaha, Tuhan, aku mengasihi, aku mengasihi. Sampai satu hari dan untuk melakukan itu, saudara-saudara tahu berapa lama saya? Kira-kira 5 tahun. 5 tahun baru saya bisa menang. Kenapa? Karena difitnah, ditempatkan sehingga menjadi orang yang buruk di depan banyak orang itu gak gampang. Saya tahu, tapi kita gak boleh tinggal diam. Firman Tuhan mengatakan di sini, kasihilah musuhmu. Saudara, kalau nggak ada ayat firman Tuhan ini, saya nggak ketakutan, saudara. Tapi kalau ada ayat firman Tuhan ini, mari kita mengasihi orang yang memusuhi kita. Kasihilah musuhmu. Ayat tadi, kasihi musuhmu. Katakan sama-sama, aku mengasihi musuhmu. Aku mengasihi musuhku. Sambil ngomong aku mengasihi musuhku, coba saudara bayangin mukanya orang yang ngeselin itu. Ayo, coba bayangin orang yang ngomongin jahat kepada saudara, ngomongin aku mengasihimu. Ayo sama-sama katakan aku mengasihimu. Sambil tutup mata, ingat orang itu, ya, ingat orang itu ngomong di hadapan Tuhan, Tuhan, aku mengasihi dia. Bisa gak saudara? Kenapa Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi musuh kita? Karena ketika kita membenci orang lain, kita memusuhi orang lain, ada penghalang doa yang membuat kita tidak mencapai surga, sehingga doa kita tidak dapat jawaban dari Tuhan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 23 dan 24, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, bayangin kalau kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Mezbah berbicara tentang doa. Ketika kita mau berdoa, ketika kita ingat dengan orang yang membenci kita dan kita sakit hati dan kita marah dengan dia, Tuhan berkata stop dulu, pergi dengan dia, berdamai dulu. Artinya kan adalah berdamai ini bukan untuk kepentingan musuh kita, tapi berdamai ini adalah kepentingannya adalah dengan diri kita sendiri dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Sebab itu ada pepatah Cina menyatakan 1000 teman terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Jadi kita sekalipun ada orang yang memfitnah kita, sekalipun ada orang yang membenci kita, sekalipun ada orang yang mau mengancam hidup kita, respon kita bukan sebaliknya sama dengan apa yang dia lakukan.
Jadi musuh kita. Kalau udah jadi musuh, itu levelnya naik, kita jadi membenci. Kalau kita sudah membenci, biasanya apa yang kita akan lakukan? Kita akan mereka-rekakan sesuatu yang jahat. Mungkin kita nggak mereka-reka yang jahat, kita hanya berkata kepada orang lain, lihat itu dia itu udah gini. Aku bukan jelek-jelekin dia ya, misalnya gitu kan. Aku ini nggak jelek-jelekin dia. Ini sebenarnya. Padahal kita nggak tahu apa itu sebenarnya, ya kan? Apakah itu benar atau enggak? Kita hanya dengar dari orang lain, dan itu menjadi senjata untuk kita memburuk-burukkan orang lain juga. Jadi kalau kita mulai membenci orang lain, mari kita berbuat baik. Kalau tadi hanya sebatas hubungan kita dengan Tuhan, kalau kita mengasihi musuh kita, orang nggak tahu kita betul-betul mengasihi atau tidak, betul nggak? Itu hanya tanggung jawab kita kepada Tuhan. Selanjutnya ada tindakan dari diri kita untuk melakukan tindakan kasih itu. Berbuat baik artinya kita tidak melakukan kepada orang yang membenci kita dengan kasih, bukan hanya dengan kata-kata, melainkan lebih dari perbuatan kasih itu sendiri. Tindakan yang nyata dari kasih itu yang harus kita perbuat. Ketika saya membenci orang lain, ketika saya dalam hati saya ada sakit hati, ada kecewa, ada marah, saudara, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya mau mengasihi dia. Apa jadinya saudara? Saya dipertemukan dengan orang itu dan saya harus melayani orang itu. Saya bilang ketika saya di Malang, bagian saya waktu itu mengurusi wisuda anak-anak sekolah, wisudawan yang akan datang. Dan diundi, saya kena undi karena dia adik kelas saya yang memfitnah saya tadi, adik kelas saya. Begitu diundi, saya harus siapkan apa yang dia perlukan. Artinya bahwa dia membayar barang-barang apa yang dia mau pakai di wisuda, itu saya yang harus siapkan. Saudara, itu gak gampang. Saya harus tersenyum, saya harus kasih. Saya pikir begini, ini adik kelas saya harus lakukan ini. Bayangin saudara, saya senior. Senior bisa, karena kalau ada istilah senior sama junior, junior harus menghormati senior. Ada peraturan pertama dan kedua. Pertama, senior tidak pernah salah. Peraturan kedua, ketika senior salah, kembali ke peraturan pertama. Bayangin saudara, kalau terjadi senioritas seperti itu, maka apa yang harusnya junior saya lakukan? Tapi Tuhan perintahkan jadi teladan. Itu lebih baik. Gak gampang jadi contoh itu, gak gampang saudara. Saya harus lakukan dan saya harus melakukan ini. Saya percaya setiap kita, ketika kita betul-betul mengasihi orang lain, mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang sudah menyakiti kita, Tuhan akan berikan yang baik. Ketika Tuhan semua ditangkap di taman Getsemani, apa yang dia lakukan? Si Petrus ambil pisau, dia potong di telinga prajurit Romawi itu, menurut prediksi namanya Malchus. Dia potong telinganya. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan katakan, nah rasain loh, anak buah saya bisa serang kamu. Bisa betul betul. Tapi apa yang Tuhan katakan? Sarungkan pisaumu, sebab siapa yang menggunakan pedang akan dibunuh oleh pedang. Artinya dendam dibalas dengan dendam akan mati karena dendam. Apa yang Tuhan lakukan? Ya ambil itu telinga yang jatuh itu, dia tempelkan lagi. Orang yang mau nangkep dia, orang yang akan seret dia ke tempat mahkamah, Yesus masih lakukan sesuatu perbuatan kasih. Saudara, ketika Tuhan berkata, kasihilah musuh, berbuat baik kepada yang membenci engkau, Tuhan sedang lakukan
ajaran selangkah lebih maju dari apa yang ada pengajaran di dunia ini. Kalau dunia mengatakan dendam tak berkarat, orang dunia berkata, kalau kau lakukan satu, aku bisa lakukan 10. Ini dunia. Tapi Yesus berkata, kasihlah musuh, lakukan yang baik. Jadi kalau kita ada orang yang benci kita hari ini, ada orang yang tidak mengasihi kita hari ini, jangan pernah kita mereka-reka yang jahat untuk orang yang sudah membenci kita. Amin. Mari dengan hati yang tulus, dengan perbuatan kasih kita. Kalau perlu saudara, berikan kado. Pas dia ulang tahun, kasih kado. Bisa kan? Jangankan kasih kado, diundang aja enggak. Ya kan? Kasih kado. Kasih hadiah ke dia. Ini cara terbaik mengalahkan lawan kita. Coba contoh Pak Jokowi. Orang yang demo dia, orang yang hujat dia siapkan hidangan makan siang. Sebab itu Pak Jokowi terkenal dengan politik makan siang. Jadi orang-orang yang suka demo diajak makan siang, kalau udah kenyang, orang diajak ngomong lebih tenang. Ya kan? Kemarin saya makan jam 11 siang. Saya sedang kerjakan khotbah, latihan dengan anak-anak sore-sore. Lalu dikerjakan susun khotbah lagi buat PowerPoint. Padahal tinggal pindahkan kalimat yang saya sudah buat sepanjang minggu ini saya sudah buat. Mau pindahkan kalimat saja nggak tenang, saudara. Kenapa? Oh, ternyata saya lapar. Jadi lapar mengganggu pekerjaan. Jadi ketika udah makan, udah tenang. Jadi saudara, buat musuh kita bahagia. Ketika dia bahagia dengan perbuatan kasih kita, saya percaya semua akan menjadi baik. Kenapa? Ini firman Tuhan. Yang ketiga, mintalah berkat bagi orang yang mengutukmu. Saudara, kutuk ini adalah sesuatu yang diucapkan oleh seseorang untuk menjatuhkan kita. Dan kutuk ini biasanya ada sesuatu sumpah serapah, atau kutuk ini biasanya adalah perkataan-perkataan yang mungkin dari dukun. Setiap perkataan dia aku buat kau miskin, misalnya seperti itu. Tapi apa yang terjadi dalam pengajaran Kristen? Apa yang harus kita miliki oleh karakter Kristus ini? Berdoalah bagi orang yang mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Ketika orang mengutuki kita balik berdoa, Tuhan berkati dia. Berkati dia. Kenapa saudara? Karena orang percaya di dalam hatinya gak punya saldo kutuk. Amin. Perbendaharaan kutuk dalam gudang hatinya, gudang pikirannya itu gak ada kutuk. Yang ada apa? Berkat. Kalau kita membalas orang yang mengutuk kita dengan kata-kata kutuk, kata-kata sumpah serapah, gak perlu orang lain hakimi kita. Kita sendiri bisa hakimi. Berarti dalam hatiku, dalam pikiranku, perbendaharaan kutuk masih ada. Kalau masih ada hari ini, buang hari ini. Tuhan, aku mau buang perbendaharaan kutuk itu. Sama-sama katakan, Tuhan, aku mau buang perbendaharaan kutuk itu. Aku mau hanya ada berkat. Sebab begini saudara, kalau saudara mau memberkati orang, saudara sendiri tidak ada berkat, gimana saudara bisa memberkati? Amin. Kalau kita tidak mengutuk, berarti memang kita punya kutuk. Karena sebelum kita sampaikan ke orang lain, diri kita sendiri yang menikmatinya. Sebab itu ketika kita disumpahi orang, kita bisa katakan sorry, aku gak ada kata-kata sumpah. Ada yang masih sering katakan kata-kata sumpah? Katakan gak ada yang berani. Ada
Ada mau yang suka sumpah serampah ini hari ini? Saya percaya nggak ada. Saya harap betul-betul nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Saya harap betul-betul nggak ada. Amin. Karena kita mau menjadi orang yang betul-betul orang percaya di dalam Tuhan. Bukan hanya menjadi orang Kristen, tapi betul-betul menjadi orang Kristen yang memiliki karakter Kristus. Kenapa Yesus ketika dia disakiti, ketika dia dihujat, ketika dia dihina, dia masih memberkati? Karena memang perbendaharaan kutub sumpah itu nggak ada. Ketika dia mau masuk Yerusalem, apa yang dia katakan? Yerusalem, Yerusalem, aku seperti itu ayam yang mengumpulkan anak-anak ayam dan menang di bawah sayap. Tetapi engkau, apa yang dikatakan? Engkau membunuh para nabi-nabi. Dia tahu di Yerusalem ada banyak orang jahat, tetapi dia tetap memberkati Yerusalem. Mungkin di sekitar kita ada banyak orang-orang yang mau berniat jahat buat diri kita, tapi mari hari ini kita berkati. Karena dengan berkat kita mampu merubah segalanya. Dengan kata-kata berkat, dengan kata-kata yang memberikan motivasi, kita bisa merubah segala. Yang terakhir, saudara, berdoa bagi orang yang membenci kamu. Saudara, kita berdoa. Kenapa saya katakan tadi berdoa sangat gampang sebenarnya. Tapi berdoa bagi orang yang membenci kita, itu betul-betul harus dengan tulus. Di dalam doa ada segenap hati dan jiwa kita. Ketika kita berdoa untuk orang-orang yang menyakiti kita, untuk orang-orang yang menghujat kita, menyakiti kita, membenci kita, ketika kita lakukan doa ini, kita sedang membawa dia di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kita lakukan ini, hati Tuhan pun terharu. Saya pikir hati Tuhan pun terharu. Ada suatu cerita, saya beberapa hari ini suka film motivasi. Padahal saya tahu alur ceritanya, tapi saya suka ada air putih hasilnya. Jadi ketika saya lihat film itu, ada satu orang ini sangat susah. Minum. Nah, ada air depannya sebelah. Ketika dia melihat adiknya menderita, dia ambil bagian itu untuk menderita ini. Dan ketika dia mau cari kerja, ada orang yang mau terima kerja, tetapi dia lihat adiknya untuk lebih bekerja dulu. Tetapi apa yang terjadi? Adiknya begitu kaya, lalu adik jadi sombong, lupa diri. Saudara, apa yang saya belajar ini, kadang kita memberi kesempatan buat orang lain. Dia memberikan hidup, kita memberikan hidupnya untuk orang lain ini. Dan orang telah menghargai kita, itu bukan masalah. Itu bukan masalah, amin. Seperti Yesus, ketika Yesus dihina, dihujat, dia berdoa. Ketika di atas kayu salib, apa yang Yesus katakan? Apa yang Yesus katakan kepada orang-orang Lewi, orang-orang Farisi ketika dia menghina Yesus di atas kayu salib? Apa yang Yesus katakan? Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan saudara, orang yang sudah salibkan dia, Yesus tahu sebentar lagi dia akan mati akibat kesalahan orang ini, akibat dosa orang-orang yang di bawahnya. Apa yang dia lakukan? Dia pun mendoakan orang yang mau membunuh dia. Apakah sudah bisa seperti ini? Dan saya percaya ketika kita ada di dalam Yesus, kita menjadi bagian di dalam Yesus Kristus, Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus, maka kita mampu lakukan ini. Saudara, ketika kita berdoa untuk orang yang
yang sedang menghujat kita atau menghina kita. Tahukah saudara, sebenarnya level kita, kerohanian kita menjadi lebih naik. Sebab itu mari kita hari ini belajar tentang karakter Kristus ini. Karakter inti Yesus di dalam pelayanannya, di dalam hidup kita adalah kasih. Sebab semua yang dikerjakan di dunia ini, apapun yang dia perbuat di dalam dunia ini, didasari oleh kasih yang besar. Saudara, ketika kita melakukan semuanya ini, ketika kita memberkati orang yang benci kita, ketika kita berdoa untuk orang yang memusuhi kita, ketika kita memberkati orang yang mengutuk kita, ketika kita mulai mengasihi musuh kita, kita sedang membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bukan untuk orang lain, tetapi kita lakukan ini semua karena kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita sedang membangun karakter Kristus di dalam diri kita. Sebab itu mari hari ini bangun karakter Kristus dalam diri kita. Hanya satu saja yang perlu kita miliki dari 4 poin yang kita belajar ini. Hanya satu saja, kasih. Sebab dengan kasih kita bisa mengampuni, kita bisa berdoa, kita bisa minta berkat, kita bisa berbuat baik kepada orang. Dan dengan kasih inilah kita bisa membangun karakter Kristus di dalam diri kita. Katakan kanan kiri kita, mari membangun karakter Kristus dengan kasih yang ada dalam hati. Amin.